Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah. Kami percaya hari ini adalah milik Tuhan. Engkau beserta hamba-hambamu yang hari ini ada tugas yang indah untuk kami boleh memuliakan namamu. Engkau beserta dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk sebentar kita memberikan yang terbaik. Pujian penyembahan kita di ibadah saat ini untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kasih yang luar biasa buat kehidupan kita. Dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Sungguh indah kasih Tuhan bagi kita semua. Angkat pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, berlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih Yesus, makasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Nya yang luar biasa besar bagi kita semua. Mari kita rayakan kebangkitannya. Dia yang bangkit bagi kita semua. Biarlah kita menjadi umat-umat yang menggenapi firman-Nya. Bangkit bersama Dia. Haleluya. Angkat pujian ini. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
Kitalah umat yang berpengharapan hanya di dalam Kristus. Masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Kita persiapkan hati kita untuk sebentar memperkuat iman kita selama pengiringan kita di dalam Tuhan Yesus.
syukur saat ini. Sungguh kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin. Hidup kami adalah hidup yang berpengharapan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Sebentar kami mau menerima firman-Mu untuk menguatkan iman percaya kami, pengiringan kami di dalam Engkau Tuhan. Mari Bapa berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat yang dari Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali. Baik yang di rumah ataupun di tempat lain. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Puji Tuhan. Saat ini saya mendapatkan tema di dalam Tuhan pencobaan mendatangkan berkat. Di dalam Tuhan pencobaan mendatangkan berkat. Dan ayat yang diambil adalah dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yang demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, ayat ini agak berat. Tadinya kalau mula-mula saya ketemu ayat ini agak berat. Karena dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan itu tidak enak. Lebih banyak kaitannya dengan kata-kata musibah. Itulah pencobaan. Tapi dikatakan kalau kamu kena pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tapi kata-kata ini ditujukan khusus untuk anak-anak Tuhan. Karena nyatanya sulit. Umpamanya musibah apa yang kecil, umpamanya kita disenggol motor, naik sepeda, jatuh, luka, patah tangannya, atau ada hal-hal lain. Masa kita mengalami musibah begitu? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana itu mungkin terjadi? Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengubahkan pencobaan menjadi berkat. Ya, sekali lagi saya tanya, bagaimana bisa itu terjadi? Alkitab memberikan contoh atau memberikan penjelasan. Yang pertama, pencobaan itu diambil oleh Tuhan dan dikendalikannya. Pencobaan itu diambil oleh Tuhan dan kemudian dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita baca ayatnya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, jadi pencobaan-pencobaan yang datang dalam diri kita ini terkontrol, terkendali oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang mengerjakan.
Siapa yang mengerjakan pencobaan? Iblis. Dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan Allah tidak pernah mencobai orang. Kalau engkau masuk pencobaan, jangan salahkan. Salahkan Tuhan, jangan. Karena itu iblis yang mengerjakannya. Allah tidak pernah mencobai seseorang. Tapi dia bisa dan kuasa untuk mengendalikan bagian kebangetan. Nanti kita lihat bagian 2, kita di bagian 1 dulu. Jadi di sini dari ayat ini kita lihat bahwa Allah mengambil pencobaan itu dan dikendalikan olehnya. Kalau pencobaan itu terlalu berat, diperkecil. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi dari kekuatan manusia. Dan kalau itu melebihi, maka Allah akan menguranginya. Bahkan di situ dikatakan Allah akan turun untuk membantu, memberi jalan keluar bagi kita, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Kok begitu sifat Allah ya? Ya memang begitu. Kalau kita ingat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, aku mengerti tentang apa, rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Bukan rancangan kecelakaan untukmu, tapi rancangan untuk hari depan yang penuh harapan. Untuk hari depan yang baik bagi kita, itu rancangan Tuhan. Enak, tidak selalu enak, tapi pasti baik. Tadi saya katakan tidak selalu enak seperti seseorang. Ada kalanya dimasukkan ruangan, kemudian dibius, kemudian pisau-pisau operasi keluar. Dioperasi, saya kemarin dulu dioperasi, darah yang keluar 2 liter lebih. Jadi pucat katanya waktu keluar. Tidak enak, tapi untuk hari depan yang baik. Sering Tuhan membiarkan sesuatu, saudara, atau dia melakukan sesuatu supaya mendatangkan kebaikan bagi kita untuk hari esok kita. Alkitab memberikan contoh, salah satunya adalah Yusuf. Yusuf sejak kecil dibanding saudara-saudaranya, dia taat akan firman. Dia memperhatikan firman, dia menghormati dan melakukan firman dengan baik. Kakak-kakaknya kalau melakukan hal yang tidak beres, mungkin mencuri mangga tetangga, mungkin ngetraki teman-temannya, dikeroyok, diketraki karena dia punya 11 saudara laki. Mungkin berbuat yang kurang baik. Yusuf ini lapor pada orang tuanya supaya anak ini ditegur kakak-kakaknya dan supaya bertobat. Hebat Yusuf rohaninya. Tapi kakak-kakaknya tentu saja marah. Sehingga muncul kebencian dalam hatinya. Suatu hari kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba, Yusuf disuruh orang tuanya untuk mengirim makanan dan perbekalan. Waktu Yusuf sampai di sana, pencobaan datang, musibah datang, kakaknya marah, dia mau dimasukkan sumur kering, gak jadi diambil lagi, lalu dijual sebagai budak. Dijual pada orang-orang Midian. Dan oleh orang-orang Midian dibawa ke luar negeri, ke Mesir. Dijual lagi di sana. Sekarang dia jadi budak. Budak itu bukan pembantu, bukan pegawai. Pegawai itu punya hak, dilindungi. Pembantu punya gaji. Tapi budak tidak. Budak adalah seperti binatang. Bedanya, budak bisa mengeluh, aku sakit, aku lagi sakit. Kalau binatang tidak.
diperlakukan begitu. Tapi secara Yusuf seorang yang memandang pada Tuhan senantiasa. Dia punya prinsip dalam hidupnya yang ditulis dalam Kejadian 50 ayat 20. Engkau memang mau berbuat jahat terhadap aku, tapi Dia yang Maha Kuasa akan berbuat baik terhadap aku, sehingga engkau akan gagal. Itu prinsip daripada Daud. Nah, Daud pun begitu. Orang yang berbuat baik sering malah menuai kepahitan. Oleh saudaranya dibenci, kemudian dijual, dan kemudian dijual lagi pada orang Mesir, namanya Potifar, pejabat tinggi Mesir. Dan di sana tetap menjadi budak. Tapi Tuhan akan menjadikan segalanya indah. Saat jadi budak di tempat Potifar, dia diberi hikmat Tuhan, disertai Tuhan. Sehingga sukses diangkat menjadi top manager di rumah itu. Sayangnya, setelah itu iblis lihat Yusuf setia pada Tuhan, digoda lagi. Kali ini digoda, bukan dicobai. Dicobai biasanya pahit, kalau digoda biasanya manis. Disodori cewek, yaitu istri Potifar, minta melakukan hubungan seks gelap. Yusuf tidak mau, dihukum masukkan penjara. Kelihatannya seorang yang iring Tuhan sering mengalami kepahitan. Tapi tidak apa-apa. Tiba waktunya, raja bermimpi dan tidak bisa menerjemahkan mimpinya. Yusuf diundang karena ada laporan di dalam penjara. Ada seorang Ibrani masih muda, bisa terjemahkan mimpi. Yusuf bisa terjemahkan mimpi daripada Firaun. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi mangku bumi, ceritanya di Alkitab, tulisannya di Alkitab. Sebetulnya dia adalah menjadi wakil Raja Firaun. Hanya tahta inilah yang menyebabkan aku lebih tinggi dari engkau. Tapi dalam hal lain engkau lebih kuasa daripada aku. Tuhan angkat dari seorang budak sejarah, dijual, masuk penjara narapidana, diangkat oleh Tuhan. Nah, yang kita lihat, bagaimana sikap daripada Yusuf saat alami segalanya. Engkau memang akan berbuat jahat terhadap aku, tapi Dia akan berbuat yang baik terhadap aku, dan Dialah yang berhasil. Amin, saudara. Seorang tokoh lain, saudara, yang cukup dikenal juga, yaitu yang namanya Ayub. Sering kita dengar nama Ayub ini. Dia seorang yang saleh, diberkati Tuhan luar biasa. Kambing, domba, dan segala macamnya. Untanya 3.000 ekor, kambing dombanya 700 ekor, lembunya 500 pasang, keledai betina juga 500 pasang. Saudara, baru untanya saja 300 unta, kalau dibariskan sampai gondomanan, saudara, masih terus mungkin. Itu untanya punya satu. Belum lain-lainnya kambing dombanya 7.000. Kaya sekali, dia orang paling kaya di Uz. Tapi firman Tuhan mengatakan, dia berkata pada iblis, hai iblis, lihatlah. Sudahkah kau lihat Ayub hambaku yang setia? Iblis bilang apa? Ya benar Tuhan. Bukankah dia setia tapi karena kamu berkati? Coba berkatnya diambil. Nanti dia akan menggerutu. Sering saja keadaan demikian. Lalu Tuhan bilang, ya cobalah.
Aku serahkan kamu, mau diapakan asal jiwanya, Ayubnya jangan diganggu. Nah, saat itu saudara, iblis mulai bekerja. Singkat bicara, semua harta daripada Ayub, baik keledainya, untanya, lembunya, segala macam, termasuk keluarganya, anaknya mati semua. Dirampok orang, mati. Jelas susah. Nah, ini yang kedua. Di sini, kalau Daud tadi, kalau Yusuf tadi, kamu berbuat jahat, tapi Tuhan akan berbuat baik padaku, dan Tuhanlah yang berhasil. Itu prinsip hidupnya. Tapi kalau Ayub dia bilang apa? Justru kalau kita lihat dalam Ayub pasal yang pertama, di sana dikatakan demikian, ayat 22:1. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mendapat malapetaka, mendapat musibah, tetap mempermuliakan Tuhan karena dia percaya Tuhan tidak pernah salah. Aku lahir tidak bawa apa-apa. Kalau aku punya istri, punya anak-anak, itu semua karena berkat Tuhan. Aku punya harta banyak, itu pemberian atau titipan Tuhan. Kalau dia mau ambil silakan karena dia yang titipkan. Itu prinsip daripada Daud. Tidak terikat pada hal-hal yang material, tapi lebih terikat pada rencana daripada Tuhan. Singkat bicara, akhirnya Ayub pun mengalami kesembuhan yang luar biasa. Sakitnya sembuh. Harta bendanya dikembalikan. Di dalam Ayub pasal 42 dikatakan demikian. Ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Diberkati 2 kali lipat. Ini Tuhan. Ujian Tuhan berikan bagi Ayub. Sebenarnya iblis bukan menguji, mencobai. Mencobai itu menyakiti tapi tidak punya motif positif. Kalau menguji, ujian itu, kalau kita alami ujian kita ya berat. Mungkin tidak tidur, mungkin ya harus berkorban banyak. Tapi kalau selesai, naik kelas, naik pangkat, dan sebagainya. Inilah yang Tuhan lakukan bagi kedua tokoh ini dan bagi kita sekalian juga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menerima. Prinsip daripada Ayub, dia dalam deritanya, terpujilah nama Tuhan, Engkau baik. Nah saudara, kita lihat ternyata ada juga dan bisa kita melakukan firman Tuhan yang berat itu. Dalam musibah, sikapkanlah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kalau Tuhan turut campur, Tuhan mengubah, Tuhan menghandle masalah itu, maka Tuhan akan ubah dari kepahitan menjadi berkat. Sekarang, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita seperti Daud, seperti Ayub, seperti Yusuf, tidak memandang masalah, tapi memandang Tuhannya? Saya tidak tahu masalah apa yang saudara sedang hadapi, tapi janji firman Tuhan ini
akan mendatangkan berkat segala kepahitan itu bagi orang percaya yang taat pada Tuhan. Kalau boleh saya katakan yang seperti Yusuf dan Ayub. Tidak memandang masalah, tapi memandang pada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Dimanapun saudara, di rumah masing-masing juga. Saya tidak tahu persoalan apa yang dihadapi, tapi Tuhan akan menghandle pencobaan diubah menjadi ujian. Dan kalau berat diambil alih, Tuhan memberikan kemenangan. Puji Tuhan, berkat Tuhan turun kiranya. Amin. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Mari saudara kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan, karena Engkau baik. Kami ingat satu pujian yang mengatakan, di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli dalam keadaan yang ku alami. Dan selanjutnya, inilah yang Kau kehendaki Tuhan. Di saat kami menghadapi keadaan berat, kami sadar bahwa Tuhan, kami punya Tuhan yang peduli dan dapat menyelesaikan segala perkara. Yang dapat kuasa-Mu mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Saat ini kami serahkan setiap telinga yang mendengar firman-Mu dan yang siap mau melakukannya. Bekerjalah Tuhan, beri kemenangan, yang susah jadi sukacita, yang lemah jadi kuat, yang ada masalah, beri kemenangan. Kalau belum, beri kekuatan dulu sampai kemenangan Kau berikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan kami percaya Engkau menepati janji-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya seluruh apa yang kita lakukan, baik itu pujian, penyembahan pada Dia, Allah kita, dan kebenaran firman-Nya itu yang selalu akan menguatkan kita.
Untuk pengumuman gereja pada saat ini, kami sampaikan yang pertama bahwa hari Sabtu tetap ada doa online jam 7 malam. Mari kita sama-sama untuk ikuti ibadah ini. Kita boleh memuji, menyembah Dia, minta pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Lalu pengumuman yang lain adalah dari Ibu Gembala menyampaikan ucapan terima kasih. Dari pengurus gereja kita semua juga mengucap terima kasih atas setiap sumbangan berupa persembahan atau persepuluhan yang diberikan selama ini, yang sangat membantu. Dan untuk selanjutnya masih kami tunggu, yaitu untuk bisa ditransfer di rekening BCA atas nama Ibu Nyo Jongbi pada rekening nomor 0374 340 723. Juga saudara, puji Tuhan mulai ada cukup banyak jemaat Tuhan yang memberikan persembahan juga di SAP Surya Asih Persada pada hari Minggu jam 9 sampai jam 12 siang. Di sana ada yang menerima persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pengumuman yang lain masih tetap sama bahwa ibadah kita masih ibadah online sambil kita menunggu perkembangan yang ada. Sepertinya berita-berita terbaru dari pemerintahan yang ada sekarang ini, di mana mulai ada relaksasi untuk kebutuhan ini, kita akan mengikuti dan akan kita sampaikan berikutnya. Tetap semangat untuk jemaat Tuhan, yang lain bisa ajak tetangga-tetangga yang ada. Bahkan juga ini saya lihat terima kasih kepada ada cucu atau anak yang membantu nenek kakeknya untuk bisa mengikuti ibadah online melalui HP yang ada atau melalui komputer atau televisi lewat YouTube. Terima kasih, ternyata sangat membantu. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan Tuhan, saudara, mari kita hampiri Tuhan. Kembali kami datang padamu Bapa dengan syukur dan terima kasih kami. Firman-Mu berat dan tidak enak, tapi bagi orang yang percaya dan melakukannya akan melihat tuaian berkat yang luar biasa. Engkau ubahkan musibah kepahitan menjadi kebahagiaan bagi orang yang seperti Yusuf, yang seperti Ayub, yang seperti siapapun juga yang menjadi pelaku firman akan alami kemenangan dari Engkau. Oleh karenanya, kami serahkan segenap sidang-Mu yang ada. Mari Bapa, Kau kedangkan tangan-Mu
tumpangkan atas kami bersama. Alirkan berkat-Mu, kalau boleh kemenangan, kalau belum boleh kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya kemenangan-Mu datang. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.